Shalom, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya hari ini, Senin 28 Maret 2022, dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya, Ibu Elis Imran Punu dari GPIB Jemaat Nasaret, Rawamangun, DKI Jakarta Timur. Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Telah dan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak Kau menetap bersama-Mu di Firdaus Cemerlang. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab bersama. Terlebih dahulu, Bapak Ibu, kita awali dengan berdoa. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan kepada kami. Kami telah mengecap di dalam hidup kami hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Tolonglah Tuhan, kami ingin memahami dan mengerti kekayaan firman-Mu, karena hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Roh Kudus kiranya berkenan mendorong kami untuk dapat dan memampukan kami untuk mengerjakannya. Sekarang kami akan melakukan program PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hadirlah bersama kami saat ini ya Tuhan. Ampuni dan layakkan kami. Diamkanlah suara-suara yang mengganggu konsentrasi kami. Dan terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah demi Yesus Kristus Tuhan. Firman yang hidup. Kami siap untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membaca Alkitab bersama.
Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si buta itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kata iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini berjudul, apakah mungkin iblis mengusir iblis? Dan ayat mas ini diambil dari renungan pagi hari ini pada ayatnya yang ke-26. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Orang-orang Farisi menyerang dengan mengatakan, Yesus mempergunakan kuasa iblis untuk menyembuhkan penyakit, dan ia menjawab dengan mengatakan, apakah mungkin iblis bisa mengusir iblis? Kalau sampai itu terjadi, maka iblis sedang menghancurkan diri sendiri. Iblis pasti saling mendukung dalam menyebarkan penyakit dan penderitaan. Ia tidak mungkin mendatangkan kesembuhan, melainkan menghadirkan kesulitan bagi manusia. Apakah kejahatan bisa dihancurkan dengan metode kekuatan jahat? Bagaimana kita bisa merebut dan memperjuangkan nilai-nilai indah seperti kesembuhan dan kebahagiaan dengan mempergunakan cara yang jahat? Itu yang Yesus tanyakan, dan jawabannya ialah tidak mungkin. Sebab keduanya bertolak belakang dan tidak bisa dikompromikan. Karena kejahatan tidak pernah dapat berubah menjadi kebaikan. Kalaupun ada, namun sifatnya hanya sementara. Setelah itu kembali menjadi kejahatan, dan itulah cara kerja si iblis. Itulah sebabnya Yesus harus menghardik orang-orang Farisi yang mengklaim bahwa ia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul.
karena Ia tidak ingin pengajaran dan kuasa penyembuhannya bagi orang banyak menjadi batu sandungan. Karena kejahatan tidak pernah dapat berubah menjadi kebaikan. Terkadang kuasa iblis sering terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam gereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti menyakiti hati sesama, merupakan salah satu ciri perbuatan si jahat. Di dalam gereja, memutuskan suatu, baik pembahasannya, terkadang disertai perdebatan dan pertengkaran. Akhirnya, hasil yang diputuskan tidak maksimal ketika dikerjakan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang baik pasti tidak akan berkenan di hati si jahat. Dan ia selalu berusaha untuk menggagalkannya dan menghancurkannya. Bagi iblis, kejahatan selalu menghasilkan kejahatan. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak bisa dihasilkan dengan cara jahat, melainkan dengan cara yang baik. Demikian Opa Oma, Bapak Ibu Saudara, renungan yang sudah kita dengar. Kini bahagia penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai rasa syukur kita telah membaca Alkitab bersama dan mendengarkan renungan bersama, marilah kita tutup dengan rasa syukur dan kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih akan firman yang sudah kami baca, sudah kami dengar, dan sudah kami renungkan. Saat ini kami berdoa, tolonglah kami kaum lansia, berkati kami agar tetap sehat, setia dan akan mampu untuk menjadi saksi-Mu, dan menjadi berkat untuk anak cucu dan generasi penerus kami. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa, Tuhan berkati program Dewan PKLU yang ada ini. Berkati pengurus dalam kerja dan layannya dengan setia demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam masa-masa pandemi ini, kami mempunyai pemimpin negara yang baik, yaitu Bapak Joko Widodo, beserta dengan para menteri dan aparat negara di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kami mohon ya Tuhan, hapuskan virus COVID-19 dan sembuhkanlah yang sedang sakit, dan lindungi para dokter, perawat, dan aparat lainnya yang menolong dan melayaninya. Berkatilah juga keluarga mereka. Kami mau berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja GPIB, dengan program kerja dan pelayanannya, dimanapun gereja berada. Tuhan tolong urapi Roh Kudus-Mu untuk setiap aktivitas hamba-hamba Tuhan, dan berkatilah keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus, hidup kami adalah milik-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara kaum lansia, ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, yang telah kami perbuat melawan dan menyakiti hati Tuhan.
pelihara kami selalu di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Bapa, dengarlah doa dan berkatilah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih pada semua yang sudah mengikuti program ini, yaitu program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati.